Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang hadir di ruangan ini, bolehkah kita lambaikan tangan? Ya, kameramen bolehkah kita lihat jemaat Tuhan? Kamera boleh diarahkan? Nah, inilah biar jemaat Tuhan yang di rumah, kita mau menyambut, kita menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara, kalau bisa datang, ya sama-sama kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih. Ya, tentunya kita yang di sini dan di rumah atau dimanapun kita berada, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, di dalam kondisi apapun juga. Amin. 2 minggu terakhir ini kita banyak diingatkan bagaimana kita membangun rumah Tuhan yang dimulai dari siapa, saudara? Karena rumah Tuhan itu adalah siapa? Saya. Jadi sayalah yang harus dibangun terlebih dahulu. Dan minggu yang lalu, saudara, kita diingatkan kembali bagaimana di dalam kehidupan kerohanian kita ada sebuah siklus kehidupan rohani. Nah, namanya kehidupan, saudara, tentunya kita mau bertumbuh. Amin. Kehidupan itu pasti bertumbuh, kita mengalami perubahan. Waktu saya ingat betul, saudara, saya lahir begitu kecilnya. Ya, ada foto dulu saya masih tengkurap tanpa baju. Ya, saya masih punya. Ternyata saudara, saya sampai sebesar ini, saudara. Karena ada pertumbuhan, saudara. Fisik aja ada pertumbuhan, demikian juga rohani kita harus bertumbuh. Amin. Hari ini kita mau belajar pertumbuhan adalah sebuah proses. Amin. Mari kita lihat video 1 menit ini. Kita mau belajar dari Mazmur 92. Kita harus belajar dari pohon korma. Mengapa? Di Timur Tengah kurma ditanam di dalam pasir dan ditutupi dengan batu. Mengapa harus ditutup dengan batu? Batu akan menahan kurma tumbuh ke atas. Karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, pertumbuhan akan akar ke dalam tanah. Dan setelah itu akar tertanam kuat, barulah kurma tumbuh ke atas. Alhasil pohon kurma dapat tetap tumbuh di segala cuaca. Apakah hikmah dari semua ini? Sekarang kita tahu bahwa alasan Allah kerap memberi tekanan hidup, yaitu bukan untuk melemahkan, melainkan agar hidup kita semakin kuat, bahkan mampu menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita. Milikilah cara pandang positif, tekanan hidup tidak akan bisa melemahkan, justru menjadikan kita pemenang kehidupan. Amin. Ya, pandemi banyak mengajarkan kita, saudara, bagaimana kita mestinya kita hidup makin kuat, saudara. Amin. Kita hidup di rumah ya, kemarin sekarang ada kelonggaran, kita bisa kumpul-kumpul. Puji Tuhan, karena memang naluri kita ya Tuhan ciptakan. Kita nggak bisa cuma tatap-tatapan di layar. Entah itu gadgetmu, saudara, laptopmu, kita perlu melihat secara fisik. Berapa kali orang kaget melihat fisik saya, saudara. Karena yang mereka lihat hanya di layar gadget, saudara. Ternyata saya gede banget, tinggi besar. Nah, saudara, hati-hati, saudara, apalagi cari jodoh. Kalau cuma lihat-lihat begitu, saudara ya. Makanya, saudara, hari ini kita mau belajar sebuah prinsip pertumbuhan rohani dari Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Ya, demikian firman Tuhan dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar di sini siapa, saudara? Kita semua. Kita di sini adalah orang yang dibenarkan, makanya jadi orang benar. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena Yohanes 15:16 firman Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku Tuhanmu yang memilih engkau, supaya aku menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara, Tuhan mau hari ini kita tahu bahwa posisi kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kalau bisa menjadi percaya, itu adalah anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Betapa banyak orang dipanggil, tapi mungkin kita yang berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, tahun 95 saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hingga hari ini saya bisa melayani Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu semua anugerah.
termasuk kita semua di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara, Tuhan yang memilih engkau, Tuhan yang membenarkan hidupmu. Engkau jadi orang yang benar. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Kita tahu tadi pohon korma, cara bertumbuhnya, dia memperkuat akarnya yang di dalam, saudara, nggak kelihatan. Sampai dia kuat, baru dia menjulang tinggi, saudara. Dan dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras. Kenapa pohon aras disebut-sebut? Pohon aras atau kayu aras itu dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara, bait suci. Kita akan dipakai Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Di ayat 13 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, kalau kita hari ini mau berbuah, bertumbuh, tentunya harus bertunas. Dan yang bertunas itu adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan. Harus ada proses ditanam. Di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Maksudnya apa? Kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita butuh orang lain, butuh komunitas. Di ayat ke-14 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Makanya di rumah Tuhan banyak orang gemuk-gemuk dan segar. Amin. Dulu saya sebelum ketemu Pak Hadi kayaknya nggak sesegar hari ini ya. Ya, Pak Hadi tahun 96 saya ingat betul di bulan Desember waktu beliau ambil keputusan, saya mau dibaptis. Kenapa saudara? Karena saya nggak menang-menang dari rokok. Bulan Desember ya Pak Hadi ya, ngambil keputusan dibaptis sampai hari ini. Dia bebas dari rokok. Dia menang saudara. Dan tumbuh subur. Dipakai Tuhan. Untuk memberitakan dikatakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kalau kita semua orang percaya hidupnya benar. Dimanapun kita benar. Kita hidup dalam kebenaran. Orang-orang akan melihat. Sungguh Tuhan kau ada lewat pribadi David. Sungguh Tuhan kau ada di dalam pribadi kita semua saudara. Orang lain melihat kebesaran Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Saudara, dikatakan saudara, bagaimana kita bertumbuh? Tentunya ada sebuah proses yang kita nggak pernah harus lupa. Yohanes 12 ayat 24. Waktu Yesus berkata, dia berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mau, ya, dia sudah memberi contoh bahwa dia bilang, Tuhan Yesus, aku sudah mati untuk engkau. Aku menjadi yang sulung. Aku berjalan di depan engkau. Aku menjadi imam. Supaya engkau hari ini diselamatkan dan engkau juga jadi sulung buat yang lain, saudara. Membawa orang-orang datang ke Tuhan. Tetapi apa, saudara? Harus mati. Mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Apa yang hari ini hidupmu engkau rindukan untuk bangkit, saudara? Engkau harus mati. Matikan apa, saudara? Ya tentunya ego kita yang paling utama. Musuh terbesar penghalang Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah ya ego kita, diri kita. Makanya kenapa waktu kita mengikuti Yesus ada peristiwa yang kita juga harus taat. Kita ikuti teladannya, yaitu apa? Baptisan air. Di dalam baptisan sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan bahwa hidup saya yang lama sebelum kenal Tuhan, hidup di luar Tuhan, saya mau kuburkan di dalam air. Saya mati, saya kubur manusia lama saya, dan saya bangkit menjadi manusia yang baru. Saudara,
penting saudara untuk kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Waktu kita ngalamin baptisan, kita hidup dalam hidup yang baru. Kita jadi manusia yang baru. Kita tahu manusia yang lama sudah mati. Jadi saudara yang hari ini hidup bukan mayat hidup saudara. Tapi adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena manusia lama kita sudah mati. Saudara, tidak ada lagi ego yang berkuasa semestinya. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita dan Dia sudah memberi contoh. Dia aja mati. Makanya kalau ikut Tuhan, Tuhan bilang barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya apa sih? Kalau kita hari ini masih ikut Tuhan setengah-setengah saudara. Jangan heran saudara. Ya nggak heran ada yang tersendat. Pertumbuhan rohaninya mandek. Kenapa? Nggak sungguh-sungguh sih. Setengah-setengah taatnya. Saudara, kalau kita taat mah, janji Tuhan pasti saudara. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Janjinya bersyarat. Janjinya bersyarat. Kalau saudara taat, Tuhan pasti berkati. Kenapa kita nggak ngalamin berkat? Karena nggak taat. Gitu aja simpel kok. Yang berikut saudara. Mazmur 1 ayat 1-3. Di ayat ketiga dikatakan demikian. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil hidupmu? Tertanam, ditanam seperti pohon. Jadi saudara, kita lagi belajar sebuah pelajaran biologi kah? Ya. Saya mau kita kembali lihat sebuah proses. Yang namanya pertumbuhan itu adalah sebuah proses. Ya, saudara, ada bagian yang Tuhan akan kerjakan dan ada bagian yang kita harus lakukan. Bagian Tuhan apa saudara? Bagian Tuhan itu memberikan pertumbuhan dan kau akan menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi sombong. Kalau di dalam buah-buah apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, itu Tuhan, bukan kita. Amin. Siapapun saudara, engkau yang hari ini berhasil, engkau ada dalam puncak karir. Ingat, Tuhan yang bikin kau berhasil. Ya, ada bagian di dalam yang gak kelihatan. Di dalam tanah, hidup kita harus kuat berakar saudara, seperti pohon korma. Kita mau hidup kita hari ini saudara, melakukan bagian kita. Dikatakan pohon akan menjadi pohon yang berbuah itu dari sebuah benih, sebuah biji. Benih itu harus mati. Dia harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Saudara, mari kita mau hari ini, apa sih yang maksudnya mati itu saudara? Mati itu berbicara kita terus membangun manusia rohani kita. Karena manusia yang lama kita sudah mati saudara. Kita hidup membangun kehidupan rohani kita. Ya, jadi jangan dikesampingkan saudara. Oh, kalau pekerjaan baca firman dan doa itu bagian orang-orang yang kerja di kantor gereja atau mungkin pemimpin-pemimpin aja lah. Bagian saya kan makanya saya jadi jemaat. Karena saya takut ditanyain waktu saya, kok nggak saat teduh? Kan saya jemaat Pak, nggak perlu. Nah, saudara, kalau kita hidup kita mau berhasil, kita mau berbuah, harus mati dulu. Mati. Maksudnya apa? Ngalamin Tuhan terus menerus. Hidup kita lewat firman Tuhan, lewat doa kita. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Secara intensional terus menerus ya saudara. Bukan karena waduh, jam jadwal mesbah koram deo. Jam berapa? 6 sampai jam 7. Oh berarti itu jam doa saya. Jam 7 ke atas. Saya nggak perlu connect sama Tuhan, bukan itu saudara. Tapi waktu jam 6, jam 7 kita kumpul sama-sama, itu kita lagi doa kumpul bersama, saling menguatkan. Kita berdoa syafaat, tapi di luar itu kita tetap punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus membangun hubungan intensional, ngalamin Tuhan terus menerus. Baca firman Tuhan untuk kita renungkan siang dan malam. Amin. Tertanam saudara. Tertanam itu sebuah proses apa saudara? Saudara tuh tahu kita nggak bisa hidup sendirian. Makanya kenapa kita ada di dalam komunitas. Saya ingat betul saudara,
saya ini kurang apa ikut retreat, orang saya dari kecil sekolahnya sekolah Kristen. TK Kristen, SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen. Saya nggak bertobat, saudara. Kenapa? Di retreat saya bertobat, tapi pulang retreat saya kumat. Di retreat bahkan juga, ya mungkin champion gathering atau apapun, saudara ngalamin dilawat Tuhan, nangis. Makanya tangisanmu belum tentu pertobatanmu yang sejati. Tapi bukan berarti dilarang menangis ya saudara, karena Tuhan menyentuh hatimu, jiwamu, saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara menangislah saudara. Jangan ditahan-tahan. Saudara, saya ngalamin itu saudara. Saya pulang pingin bertobat, pingin berubah hidup saya. Tetapi nggak ada yang orang-orang yang menemani saya. Hingga 13 Oktober 95, saya berulang kali saya ceritakan ini. Saya pulang dari retreat, banyak orang-orang yang begitu sayang sama saya. Diteleponin, saya dirawat, karena ini kan bayi rohani ya, padahal udah gede sih waktu itu. Maksudnya gede fisiknya, tapi ini rentan nih. Saya di caring, saya dipanggil, saya diajak pemuritan. Bersyukur saudara, saya di komsel. Saudara, saya punya orang-orang tua rohani. Atau kita sebut hari ini bapak rohani, kakak rohani, mentor rohani, whatever lah, yang penting ada orang yang saudara hormati dan respect. Ya tentunya mereka bukan orang yang sempurna. Saya ingat betul saudara, waktu saya diproses, ada pembina rohani saya di awal-awal, dia nasihatkan saya, David, kalau kamu mau ikut Tuhan, cari Tuhan, jangan cari manusia. Termasuk saya saya bisa mengecewakan kau, karena dia tahu, dia bisa mengecewakan saya. Jadi kalau andai kata seisi dunia ini meninggalkan Tuhan, jangan kau meninggalkan dia. Wah, saya belajar saudara. Saya belajar, yes, saya mau tetap setia sama Tuhan. Saya nggak mau lihat manusia. Tapi kadangkala itu bisa jadi lemah saudara. Ketika saya lihat pemimpin rohani ada yang jatuh, ketika ada orang-orang yang lemah. Nah, sikap hati kita, dalam hal ini saya belajar untuk tidak menghakimi mereka, karena saya tahu mereka orang-orang biasa. Tapi saya belajar waktu saya submitkan diri saya belajar percaya kepada orang tua rohani atau bapak rohani, memurid saya belajar percaya, saya belajar submit, saya diproses, saya dibentuk, saya bisa bertumbuh. Amin. Kita butuh orang lain. Di dalam komsel, ya kita bersyukur ada orang-orang di dalam komsel, tetapi kan kadang-kadang karena saking banyaknya orang di komsel, kita sulit untuk terbuka. Betul? Padahal Tuhan mau kita tampil apa adanya saudara. Karena kalau kita nggak terbuka, ya Tuhan ya pulihkan sejauh mana engkau terbuka. Ya, ketika kita mengaku dosa, ya Tuhan akan pulihkan kau saudara dalam dosa itu saudara. Tuhan mau kita ngalamin perubahan, kehidupan yang berubah, pertumbuhan dalam rohani kita. Nah, kita perlu di dalam komunitas ada orang yang kita bisa percayakan. Ada orang yang bisa bimbing kita. Tentunya orang ini sekali lagi, bukan orang yang sempurna, tapi minimal beliau orang-orang yang pernah duluan lah di depan dan mendampingi saya. Nah, saya bersyukur saya hari ini ada di sini karena ada orang-orang yang pernah investasi hidup buat saya. Nah, hari ini saya nggak sendirian saudara. Tadi saya cerita dari sisi hal-hal yang terlalu rohani mungkin ya, kayaknya karena memang saya hidupnya banyak di gereja, bekerja di gereja. Nah, ada satu keluarga yang saya sama-sama dengan saya hari ini. Nah, ini keluarganya Pak Ucok dan Ibu Ani. Ini mereka ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya kenal keluarga ini khususnya Ani ya. Ani adalah seorang waktu itu ketemu di tahun 2002 kalau nggak salah ya. Ani karena kerjanya di daerah Sunter, selama ini Ani jadi buruh pabrik lah, karyawan di pabrikan pakaian garment ya gitu ya. Karena pabriknya pindah ke daerah Sunter, makanya mereka tuh tinggal di daerah Sunter, dan karena dulu ada warta jemaat, cari ibadah mana nih, karena sebelumnya di Serpong, ikutnya di Abalov Serpong ya. Nah kemudian ketika dia lihat di daerah Sunter ada yang paling dekat
di Tanjung Priok ya, waktu itu ada ya. Nah, Tanjung Priok waktu itu bukan di Jalan Melati, tetapi di jalan Cilincing Plaza di sebuah ruko. Nah, Ani ini dari Sunter Jembatan Hitam, Saudara, cukup jauh ya sebenarnya. Ke Cilincing Plaza, setia sama teman-teman yang waktu itu tinggal bersama mereka ya di Sunter. Ini ada perempuan-perempuan, mereka satu karyawan di dalam sebuah pabrik ya. Nah, di tahun 2002 itu juga ternyata mereka dirumahkan alias di PHK karena pabriknya harus pindah ke daerah yang lain. Nah, singkat cerita Saudara, ada sekitar mungkin 7 orang ya di waktu itu yang kena korban PHK. Tetapi waktu Ani di dalam pelayanan, di dalam ikut Tuhan, walaupun di PHK, walaupun ngalamin masa-masa gak enak, tapi tetap setia tuh Saudara. Melayani Tuhan ya, melayani jiwa-jiwa jadi PKS, melayani orang-orang di SPK ya. Singkat cerita Saudara, akhirnya Ani boleh ketemu ya, kita temukan dengan salah seorang pengusaha yang selama ini kita kenal suka mementor ya anak Tuhan ini Saudara, Bapak Yakub Kusmanto. Beliau dipakai Tuhan banyak melahirkan pengusaha-pengusaha. Mari kita mau dengarkan saudari Ani ya untuk bercerita. Sekarang ini udah jadi ibu ya, kalau dulu masih saudari. Ibu dari 2 orang anak, Deborah dan Clara. Nah, silakan Ani cerita proses apa yang kamu alami di dalam kehidupanmu saat-saat itu. Udah. Pasti susah gitu. Dan akhirnya waktu ketemu dengan Pak Yakob pas di ibadah raya, Pak Yakob kasih tantangan, kalau yang mau mentor ya silakan gitu. Jadi akhirnya waktu itu karena saya belum ada pekerjaan, ya saya rela lah, maksudnya ya udahlah itu jalan keluar buat saya untuk saya bisa bekerja. Dan saya ketika itu di mentor tahun 2000, berjalan dari 2003 saya di mentor, dan lewat proses mentoring banyak hal yang harus saya jalani. Yang terutama itu ketika saya bekerja, saya harus dididik menjadi orang yang hemat, menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang gak nyaman gitu. Karena kenapa? Banyak hal yang harus saya lalui gitu. Di samping saya harus bekerja, saya harus mengerti apa yang menjadi maunya dia, maunya Pak Yakub Kusmanto. Tapi saat itu saya hanya percaya kalau saya lalui setiap proses ini, saya percaya Tuhan itu akan bawa saya menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Singkat cerita waktu itu ada hal-hal kejadian yang mungkin buat saya itu, aduh ini gak layak lah untuk harus saya lakukan gitu. Seperti misalkan diajarkan untuk hemat nih, kalau saya cari barang, misalkan cari barang itu ada produk baru yang harus saya cari, saya harus harus temu dengan 4 toko atau 5 toko dengan harga yang berbeda. Nah kalau sudah ketemu harga yang berbeda, cari harga yang lebih murah lagi gitu. Kalau sudah ketemu harga yang murah, nah itu saya boleh presentasikan ke Pak Yakob gitu. Jadi untuk seperti itu buat saya itu capek ya, capek terus kayak gak ada kerjaan aja gitu. Tapi saya percaya semua itu membawa saya sampai saat ini, saya boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dia gitu. Dari mentoring itu saya cukup di 2008 titik jenuhnya saya itu saya mengundurkan diri untuk keluar dari proses. Pada saat itu saya kembali ke kampung, dan alasan saya yang pertama buat beliau, saya bilang, Pak saya mau pulang kampung. Waktu itu saya takut untuk mengundurkan diri. Tapi dengan saya cuma berpikir, Pak saya mau kembali ke kampung, saya mau belajar buka usaha di kampung. Pada saat itu responnya Pak Yakob itu cukup baik, ya udah kalau kamu mau pulang kampung, saya support kamu deh kalau kamu mau buka usaha gitu. Terus berjalannya waktu, saya buka usaha,
tidak sampai setahun usaha tidak berjalan dengan baik, saya kembali lagi ke Pak Yakub. Gitu. Kembali ke Pak Yakub, saya belajar lagi untuk di mentor. Dan sampai tahun 2013 saya kembali lagi untuk menghadap Pak Yakub, saya mau belajar usaha. Dan saya usaha itu sampai, karena waktu itu saya sudah menikah, terus melahirkan anak-anak, gak ada yang jaga, ya ini saya mengundurkan diri dan saya belajar untuk, saya minta untuk saya belajar untuk usaha lagi lah gitu. Dan pada saat itu Pak Yakub responnya cukup baik juga. Itu ya sudah, kalau kamu mau buka usaha, ya saya didukung. Saya dukung, terus pada saat itu kita diberi fasilitas lah, didukung dari tempat, supplier, terus dari produk. Dan itu kita jalani itu, kita mandiri. Pak Yakub itu cuma hanya mentoring aja gitu. Tapi di setiap proses itu banyak hal yang harus saya saya korbankan gitu. Waktu saya, terus ketenangan saya, terus uang saya, terus komunitas saya tidak bisa dengan ini hari Sabtu saya mau jalan-jalan nggak boleh gitu. Ini hari Minggu setelah ibadah saya mau jalan-jalan nggak boleh gitu. Jadi saya harus siap dengan setiap keadaan ketika beliau memberikan instruksi seperti itu. Iya. Jadi kenapa yang bikin Ani nggak tahan di tahun 2008 tadi, saudara? Kemarin Ani cerita begini. Bayangin saudara, seorang perempuan disuruh muter-muter cari barang, bahkan jualan, naik Mercy? Naik motor ya. Suruh ke Bogor saudara, perempuan saudara ya. Keliling, dan itu benar-benar kondisinya siap siaga. Bahkan karena usaha Pak Yakub juga banyak di Bandung, kalau jam 6 sore diinstruksikan, Ani kamu ke Bandung, langsung jam 8 berangkat. Jadi siap-siap gak pulang ya Ani ya. Nah, perasaan-perasaan susah hati ya, rada aduh kok gak ngertiin saya sih ya. Tapi itu yang membuat proses buat Ani ya, bertumbuh dia. Walaupun di tahun 2008 itu tanda kutip harus kabur ya, tanda kutip ya. Ternyata kan Pak Yakub juga gak meninggalkan ya, tetap juga mensupport. Bayangin saudara, kalau Ani gak balik, Ani mungkin gak ketemu sama Ucok. Ya. Ucok ini titipan Tuhan juga, karena mereka sama-sama bekerja bersama Pak Yakub ya waktu itu ya. Nah, dan hari ini saudara, lewat proses yang dialami oleh Ani, boleh saya mau kasih lihat. Ya, jadi waktu itu saudara ada 7 orang kan yang tadi saya sebut, dan juga ada beberapa orang lagi jemaat dulu yang pernah ikut di mentor oleh Bapak Yakub ya. Tetapi dari 7 orang itu ya, mungkin hari ini cuma 1-2 orang saudara yang benar-benar tetap ikut di dalam proses ya. Dan hingga saat ini Tuhan percayakan mereka, keluarga ini saudara, ada sebuah usaha. Saya tanya, nih karyawannya berapa nih? Cuma 23 orang. Jadi dari seorang buruh pabrik ya, hari ini jadi seorang pengusaha saudara. Ya. Kalau mau tahu lebih detailnya, silakan bikin Zoom meeting. Silakan Ani, terima kasih ya. Cuma saya kagum sama Tuhan ya, kalau saya kenal kan ini 20 tahun saudara prosesnya. Jadi segala sesuatu itu butuh proses, bukan instan. Jadi saudara jangan terpesona dengan yang instan-instan hari ini, saudara kan udah tahu ya. Katanya rajanya instan juga dapat kekayaan juga nggak secara instan ya. Dan tentunya kita hari ini butuh proses. Nah butuh bertumbuh saudara. Nah saya mau tutup saudara, pertumbuhan rohani saya saudara, kita semua hari ini orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Yang pertama saudara, ditentukan oleh respon saya kepada Tuhan dan firman Tuhan yang kita terima. Ya, kenapa waktu Ani ya saya perhatikan, waktu dia sulit pun tetap melayani loh saudara. Ya lagi ada kesempatannya, tetap melayani di SPK, jadi PA bahkan ya di Tanjung Priok waktu itu.
Terus sempat juga melayani di tim ini juga ya, waktu KTC masih awal-awal, ya pindah ke lantai 2, ya karena kita gabung ya dari Tanjung Priok, gabung ke sini tahun 2007. Saudara, Ani tetap setia. Dia hidup sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi respon kita tiap hari, jadi kalau kita baca firman Tuhan jangan merasa, saya nggak dapat apa-apa. Emang Tuhan salah? Tuhan itu dia kasih janji, dia kasih firman tiap hari. Mungkin hari ini belum digenapi, tapi ada masa-masa penantian, ada kairos Tuhan. Yang penting kita setia waktu-waktu masa kronos itu, saudara. Amin. Kita percaya firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Yang berikut, yang kedua, Tuhan pakai orang lain, saudara. Tuhan siapkan ada orang-orang di sekeliling kita. Yang tadi saya bilang, kalau nggak ada orang-orang yang di dalam komunitas saya waktu itu mendorong saya, mendidik saya, memuridkan saya, mungkin saya nggak bisa sampai bertahan sampai hari ini. Tetapi waktu saya, ya, ketika saya ikut dengan apa yang juga komunitas sekeliling saya, ada bapak rohanikah, ada mentor, ya, ada istri ya sekarang ya, saya punya istri, ya Ani punya suami, ada anak-anak, orang tua kita. Kan banyak tuh ya proses-proses yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menyikapi waktu kita ngalamin konflik, berbeda dengan orang-orang dalam komunitas kita, responnya apa? Kabur, pindah komsel, nggak akan menang. Kamu harus hadapi, saudara. Saya pernah kabur, saya lari, ngibrit. Kalau ketemu sama orang dominan, saya pernah cerita kan. Ya, kalau ketemu orang dominan mah saya mendingan minggir lah. Kan saya kura-kura, orang dominan tuh kuda, suka gak sabaran. Kuda ngajak lari kura-kura. Akhirnya kura-kura diikat sama kuda, amsyong saudara diajak lari. Berdarah-darah ya istilahnya. Saudara, waktu saya menang, waktu kita belajar menang, karena gini saudara, kalau Tuhan izinkan ada orang-orang berbeda dengan kita, entah kita ngalamin konflik dengan mereka, ingat, jangan sekali-sekali saudara berusaha untuk mengubah hidup orang itu saudara. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya apa? Kita yang berubah. Saya yang berubah. Coba bilang, saudara yang di rumah, saya yang berubah. Ya kita semua ini. Saya yang harus berubah. Saya yang harus punya respon hati yang benar. Tuhan mau pakai orang-orang ini saudara untuk makin mengasah kita. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Ya, selalu ingat saudara, pertumbuhan rohani saya ditentukan oleh pribadi saya dan tidak ditentukan oleh orang lain. Tetapi Tuhan memakai orang lain untuk membuat rohani saya bertumbuh karena firman Tuhan harus dipraktekkan kepada sesama. Amin. Jadi gini saudara, kalau saudara lagi ngalamin kelemahan atau saudara jatuh dalam dosa, jangan sekali-kali gini, ini nih pemimpin kurang perhatian sama saya. Nih orang komsel, katanya komsel, saya kenapa-napa nggak diperhatiin. Pertanyaannya adalah, emangnya kamu waktu itu ngaku nggak kalau kamu jatuh dalam dosa? Jadi jangan hidden, bersembunyi di balik keramaian, ya, di balik orang-orang. Ya, saudara, kalau kita jatuh, saudara jangan salahin orang. Habis saya nggak ditanya, saya nggak ada yang perhatiin. Tidak, saudara, karena Tuhan cuma pakai mereka itu sebenarnya sebagai apa sih, saudara? Orang-orang yang saudara justru harus praktekkan. Kan jikalau kamu mengaku dosamu, mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Jika engkau saling mengaku dosamu, maka engkau akan sembuh. Kalau saling, saudara, itu bicara apa? Ada inisiatif. Kita tahu nih, kita berdosa. Kita datengin, saudara. Kepada Bapak rohanimu kah? Orang yang kau hormati kah hari ini? Datang, saudara. Hari ini saya punya orang-orang yang saya bina, saya muridkan. Saya sering ingatkan. Jangan tunggu saya panggil dong. Kalau saudara lihat anak yang hilang, Lukas 15, ada perbedaan ya.
Perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. 1 dirham, 1 domba hilang, dicari. Tapi anak yang hilang, bapaknya nggak cari loh saudara. Bapaknya menantikan anaknya kembali. Yang harus balik siapa? Yang hilang, yang kabur. Halo? Jadi saudara jangan pernah merasa sendiri hari ini kalau engkau lemah. Di sini banyak yang Tuhan siapkan. Ada orang-orang dalam komunitas selmu, kompakmu, bapak rohanimu, siapapun saudara. Saudara, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau jamah hatimu saudara. Tuhan mau jadikan kau pemenang. Di dalam situasi apapun, hari ini Tuhan mau kau bertumbuh, kau berbuah. Seperti pohon kurma saudara. Ingat, tekanan hidupmu tidak akan membuat engkau menjadi lemah. Tapi makin kuat. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Katakan, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. mungkin tadi waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hati yang dijamah oleh Tuhan. Engkau yang ada di tempat ini, maupun kau yang ada di rumah atau dimanapun kau menyaksikan. Kalau Tuhan kembali ingatkan, mungkin saat-saat ini engkau di dalam kelemahanmu. Saat-saat ini engkau dalam tekanan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah gagal. Rancangannya sempurna dalam hidupmu saudara. Dibutuhkan hari ini respon kita terhadap firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, maukah kita taat kepada Tuhan? Oh Tuhan katakan, mari bertobat, mari datangi. Ada orang tua rohanimu, ada bapak rohanimu, ada pemuridmu. Mari, Tuhan izinkan sebuah proses supaya kita sama-sama belajar saudara. Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita untuk membentuk kita semua jadi pribadi yang kuat, jadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Kau jamah Tuhan setiap hati. Kau jamah setiap orang-orang yang berkata, Tuhan, selama ini aku sering mengandalkan kekuatanku. Selama ini aku hidupku terlalu independen. Independen dalam arti yang salah. Tidak mau terusik saudara. Saudara, orang dimerdekakan itu bukan orang yang sendirian saudara. Dia dimerdekakan oleh karena Kristus yang memerdekakan. Dan hidup kita tidak bisa sendiri.
Kita butuh ada orang-orang lain. Seperti yang tadi Tuhan ingatkan. Setiap firman Tuhan harus dipraktekkan kepada sesama. Situlah kasih Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami terus. Kami diingatkan dan hari ini kami mau percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau menang, kami mau melaluinya bersama-sama Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang yang ada dalam komunitas sepakat. Bersama-sama orang-orang yang ada dalam komunitasku hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kalau hari ini juga jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan secara fisik. Mereka mungkin sedang terbaring sakit, ada di rumah maupun di rumah sakit. Saat ini Tuhan, Engkau melawat mereka semua ya Bapa. Engkau sembuhkan setiap mereka Tuhan. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan menjamah mereka Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang menjamah setiap bagian tubuh yang sakit saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau dikala juga ada orang-orang di tengah-tengah kami yang sedang berduka cita, Tuhan, Kau gantikan Tuhan dengan penghiburan dari Tuhan, dengan sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami juga mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Mari Bapak dan Ibu Saudara, kalau Engkau sudah siapkan dari rumah, atau mungkin saudara yang mengikuti tayangan live streaming, mari kita sama-sama berdoa buat setiap pemberian. Kita percaya bahwa setiap persembahan ini, sesungguhnya harta yang kita miliki adalah 100% milik Tuhan. Dan ketika Engkau mau taat kepada firman Tuhan, memberikan 1/10, itu bukan berarti 90% adalah milikmu saudara. Tapi kau sedang memateraikan bahwa seluruh hartamu, seluruh apa yang kau punya, itu adalah milik Tuhan. Berkati persembahan 1/10 kami, kau juga persembahan khusus yang diberikan hari ini Tuhan. Dikuduskan dan disucikan di dalam nama Yesus. Biar menjadi alat kerajaan Allah dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat dimanapun kita semua yang orang percaya berkata, amin. Happy Sunday, God bless you, Tuhan memberkati.